cuci tangan jelas ya, cuci tangan. Terus pakai masker. Nah, pakai masker ini kita lihat kondisinya. Kalau misalnya pasiennya memang ada riwayat penyakit menular ya, apalagi kondisinya sedang lagi nggak bagus gitu ya kondisi sekarang, kita boleh pakai masker. Ya, jadi saat ujian kalau misalnya ada disiapkan masker, berarti teman-teman pakai masker ya. Oke, sudah siapkan masker, baru langkah pertama kita cek tanda-tanda vital. Udah pada bisa tensi? Insyaallah. Udah suka diaplikasiin nggak di rumah? Insyaallah ya. Berarti udah bisa nensi mama, papa, tetangga ya? Tetangga belum ya, masih nggak pede ya? Oke, bisanya cek tensi. Nggak usah saya peragain lagi ya, teman-teman udah praktek ya? Oke, cek tensi. Terus misalnya tensinya normal. Tensi normalnya berapa? 120/80. Oke, sekarang yang kedua kita cek suhu, tekanan respirasi rate dan nadi. Ya, untuk nadi ceknya gimana sih? Di brachialis ya. Kita cek. Ibu, saya cek dulu ya. Nah, nadi berapa normalnya? 100 kali per menit. Oke, kalau respirasi rate gimana? Mau ngeceknya? Begini Bu, jadi pas sambil ngecek nadi itu tangannya simpan di dada pasien. Nah betul ya, jadi kalau misalnya respirasi rate jangan bilang ibu saya mau ngecek nafas ibu ya, nanti dimainin sama ibu. Ya dicepetin atau dilambatin. Jadi kalau nadi boleh bilang ya, boleh bilang kita memeriksa nadi, tapi kalau nafas jangan bilang-bilang sama ibunya ya, karena takutnya ibunya nanti manipulasi ya dia ya nafasnya. Jadi kita cek nadi, tapi sambil bilang, "Bu, saya mau cek nadi ya." Sambil simpen tangan di dada pasien. Jadi ngeceknya teman-teman 2 menit di sini. 1 menit fokus sama nadi, 1 menit fokus sama nafas ya, respirasi rate. Respirasi rate normalnya berapa? 16 sampai 24 ya. Oke, nah sambil cek heart rate sama respirasi rate, kita bisa sambil pasang termometer ya untuk ngecek suhu pasien. Paham ya? Paham Bu. Oke, tanda-tanda vital selesai. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rangkaian pemeriksaan fisik. Mulai dari teknik yang pertama, itu ada inspeksi. Nah, untuk inspeksi, kita minta pasiennya duduk. Nah, satu hal yang harus teman-teman pahami ya, ketika melakukan pemeriksaan fisik, jangan biarkan pasiennya tidur, duduk, tidur, duduk. Ya, jadi kalau misalnya ketika kita datang pasiennya tidur, kan kita tensi nih. Nah, nanti kita minta pasiennya untuk duduk. Ketika pasiennya duduk, kita selesaikan semua tindakan yang bisa kita lakukan saat pasien duduk. Ya, oke. Ibu, kalau saya minta duduk, ibu bisa ya? Oke, yuk duduk Bu. Nah, sekarang kita mulai inspeksi. Inspeksi itu berarti hanya mata yang bermain ya, nggak dibantu tangan, nggak dibantu alat. Ya, berarti kita hanya mengobservasi, melihat saja. Yang pertama harus teman-teman inspeksi adalah hidung pasien. Ya, lihat bentuknya, bukan mancung atau pesek ya. Yang dilihat itu apakah ada kelainan bentuk hidung atau tidak. Contohnya pada pasien-pasien dengan bibir sumbing ya, atau kondisi kelainan atau bawaan lahir nih yang lubang hidungnya satu nutup. Ya, kita harus lihat. Karena ada perubahan bentuk hidung itu akan mempengaruhi sistem pernafasan. Ya, berarti yang inspeksi pertama itu. Yang kedua, warna kulitnya, bukan hitam atau putih. Ya, tapi yang dilihat adalah ada nggak gangguan integumennya. Contohnya pada pasien-pasien apa yang perubahan warna kulit? Albino ya. Nah, itu harus dilihat. Jadi bukan dilihat, wah ini mah putih, ini mah hitam, bukan ya. Yang dilihat itu adalah pemerataan warna kulit hidung. Yang ketiga, kita lihat otot bantu nafas tambahan. Ya, jadi kalau pada orang sesak biasanya ada otot-otot nafas tambahan yang ikut bergerak. Ya, salah satunya di sini ada cuping hidung. Cuping hidung itu pergerakan hidung ya. Jadi kembang kempis hidungnya. Ya, kan normalnya nggak bergerak ya. Coba teman-teman kembang kembiskan hidungnya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Kembang kempis. Nah, pada orang sesak biasanya ketika bernafas dia membutuhkan energi, dia akan melakukan pergerakan cuping hidung atau kembang kempis hidungnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada otot sternocleidomastoid ya di area leher. Ketika pasiennya bernafas membutuhkan tenaga, biasanya otot tersebut akan terlihat regak di area sini. Ya, jadi kelihatan teman-teman ketika diinspeksi, ketika pasien bernafas, otot yang ada di lehernya dia akan meningkat atau akan lebih regang, gitu ya. Yang ketiga di sini lihat otot trapeziusnya. Otot trapezius biasanya ketika pasiennya membutuh tenaga atau usaha untuk bernafas, dia akan
itu yang harus teman-teman inspeksi, dilihat ya. Dilihat bentuk hidungnya, dilihat warna hidungnya, dilihat ada nggak bantuan otot nafas tambahan ya. Nah, setelah diinspeksi di bagian hidung sudah selesai, kita turun ke dada. Ya. Bentuk normal dada itu adalah secara anatomi bentuknya dilihat dari panjang atau lebar dada ya, toraks. Di sini untuk cara menghitungnya adalah saya ajarkan anatominya dulu ya. Untuk area torak depan ya, di area aksila kanan sampai aksila kiri ini disebut dengan transversal. Ya, transversal itu berarti ukuran toraks bagian anterior atau bagian depan ya. Nah, di bagian samping di sini ya, lebar dada bagian samping ini disebut dengan anteroposterior. Nah, transversal dan anteroposterior jika dibandingkan itu adalah 2:1. Berarti lebar transversal itu 2 kali lipat dari anteroposterior. Jadi kalau misalnya transversal saya 6, anteroposterior saya normalnya harusnya berapa? 3. Ya, jadi setengahnya ya dari transversal. Itu nilai normalnya. Dan untuk ngeceknya misalnya Ibu bisa dikedepanin tangannya. Nah, teman-teman gak usah diukur pakai penggaris ya. Cukup dilihat aja. Kira-kira bentuknya atau anteroposteriornya 2 kali lipat dari setengah dari transversal atau tidak. Ya, jadi bisa sambil dilihat. Normalnya bentuknya kayak persegi panjang berarti ya. Lebar, ke pinggirnya dia lebih pendek atau setengahnya. Paham ya? Nah, itu nilai normalnya. Sekarang kita akan membahas bentuk abnormal dari dada. Nah, kalau misalnya bentuk abnormal ini ada 3 macam ya. Yang pertama ada barrel chest. Ya, barrel chest ini dimana bentuk dada ketika kita lihat dari samping dia seperti galon, bulat. Ya, jadi kan normalnya tadi transversal itu 2:1 sama anteroposterior. Nah, kalau barrel chest transversal dengan anteroposterior itu 1:1. Ya, jadi kalau barrel chest transversalnya 6, anteroposteriornya juga 6. Jadi dia kotak bulat gitu ya. Nah, barrel chest ini kenapa sih? Barrel chest ini bisa terjadi akibat pada pasien-pasien PPOK. Ada yang tahu apa itu PPOK? Penyakit Paru obstruksi kronis. Ya, jadi PPOK ini adalah kumpulan penyakit-penyakit paru kronis ya. Di antaranya ada namanya emfisema. Nah, emfisema ini yang menyebabkan adanya bentuk dada barrel chest di mana ada cairan yang numpuk di area torakal sehingga cairan tersebut menyebabkan ada perubahan bentuk dada. Ya, jadi bentuknya bulat. Jadi transversal sama anteroposterior itu lebarnya sama. Jadi kotak. Ya, paham ya? Nah, yang kedua ada funnel chest. Bentuk dada funnel chest. Funnel chest ini dimana bentuk dadanya dia ke dalam. Ya, jadi ada tulang sternum. Coba dipegang tulang sternum masing-masing. Dari mana ke mana sternum? Di sini ya. Nah, sternum itu kan normalnya lurus ya. Nah, pada pasien funnel chest atau gangguan bentuk dada funnel chest, sternumnya dia ke dalam. Ya, dia ada cekungan ke dalam sehingga bengkok sternumnya. Nah, sehingga ketika teman-teman lihat seperti ini ada perubahan bentuk dadanya lebih cekung ke dalam ya. Nah, terus yang ketiga ada bentuk dada yang abnormal, ini kita sebut dengan pigeon chest ya atau bird chest. Ini kebalikan dari funnel chest. Kalau funnel chest kan tadi ke dalam ya. Nah, kalau pigeon chest dia ke keluar depan gitu ya. Jadi sternumnya dia busung ke depan. Ya, beda sama atlet. Kalau atlet kan busungnya bagus ya, bidang gitu ya. Kalau bird chest atau pigeon chest dia hanya bagian sternumnya saja maju ke depan. Ya, jadi ketika diinspeksi akan terlihat ada perubahan bentuk dada depan. Paham ya? Oke, itu bentuk dada. Jadi ada 3 apa aja? Barrel chest, funnel chest, pigeon chest. Nah, sekarang kita lihat kelainan bentuk tulang belakang. Tulang belakang ini normalnya dia lurus ya. Nah, tapi ada beberapa kelainan tulang belakang. Di antaranya yang pertama ada namanya kiposis. Kiposis ini dimana tulang belakang ini dia bongkok gini, ya, fleksi. Ya, jadi kalau misalnya diinspeksi bisa terlihat pasiennya bongkok, berarti dia akan terlihat lebih ke depan.
belakang ya. Terus yang kedua ada kelainan bentuk tulang belakang namanya lordosis. Lordosis ini sebaliknya dia ke belakang. Ya, jadi nanti pasiennya terlihat tulangnya dia ke belakang ya. Nah, terus yang terakhir di sini ada skoliosis. Kalau skoliosis ini bentuk tulangnya kayak S, betul. Tapi jangan berekspektasi kalau S badannya harus S. Enggak ya. Jadi skoliosis itu bentuk tulang belakangnya S, tapi biasanya bentuk badan orangnya itu enggak bentuk S, hanya ada satu perubahan bentuk. Contohnya di bagian panggulnya dia kayak gini. Ya. Nah, juga skoliosis ini dibagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada skoliosis sedang, ringan, skoliosis sedang, dan skoliosis berat. Biasanya yang sudah merubah bentuk tubuh itu adalah skoliosis yang berat. Ya, kalau untuk yang ringan dan sedang biasanya nggak terlalu merubah bentuk tubuh. Tapi ketika kita palpasi sudah ada perubahan bentuk. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, di sini tadi ya, karena kalau misalnya pemeriksaan fisik tadi kalau misalnya pasiennya duduk, jangan suruh tidur, duduk. Jadi kita selesaikan dulu yang di duduk, ya. Berarti di sini tulang belakang harus kita langsung palpasi ya untuk menentukan. Takutnya pasiennya sih normal. Nah, siapa tahu ketika dipalpasi bentuknya sudah ada skoliosis, ya. Oke, nah untuk cara ngecek untuk melihat atau palpasi tulang belakang, teman-teman bisa coba mulai dari tulang servikal. Servikal itu yang ada di area dasar ya. Raba ya, dari atas. Nah ini kita harus di belakang pasien posisinya. Kita raba dari atas, susuri ke bawah sampai ke area koksigeal atau tulang ekor. Ya, nah makanya tadi bagusnya pasiennya nggak pakai baju. Jadi kalau misalnya nggak pakai baju kita bisa lebih mudah untuk mempalpasinya. Ya, jadi mulai dari servikal ke area bawah sampai koksigeal, ya, atau sampai tulang ekor. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang sudah dipalpasi sekaligus untuk melakukan taktil premitus. Ada yang tahu taktil premitus apa? Untuk menguji getaran ya. Nah, di sini bisa di depan dan di belakang. Coba kita di bagian posterior dulu ya, biar pasiennya nanti bisa langsung tidur ya. Nah, ini dari belakang posisi kita simpan tangan di bagian posterior atau punggung pasien ya. Nah, minta pasiennya untuk bilang 77. Ibu bisa bilang 77? Bisa. Boleh? 77. Nah, itu kita rasakan getaran di tangan kanan dan tangan Kiri. Normalnya getarannya itu ada di kanan dan Kiri. Tapi kalau misalnya getarannya hanya terasa di kanan, berarti kita curiga bahwa udara mungkin nggak masuk ke paru-paru ya. Kiri. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masih di palpasi ya, di posisi pasiennya duduk. Nah, palpasi sekarang kita minta pasiennya untuk nggak minta untuk dan tetap duduk, tapi kita melakukan pemijatan di area sinus ya, untuk mengkaji apakah ada peradangan atau tidak. Ya, untuk mengkajinya kita mulai pemijatan di area sinus frontal di atas ya, di sini mulai dipijat ya, dari atas, dari tengah dari dalam ke luar. Ibu ada nyeri? Enggak ya, kalau ibunya ada nyeri kita curigai ada resiko sinusitis ya. Nah, udah frontal kita ke area maksilaris ya, sinus maksilaris ini di area bawah mata sambil dipijit. Ibu ada nyeri? Oke, kalau tidak berarti ibunya tidak kita curigai ada sinusitis ya. Selesai di situ? Belum ya, kita melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum Hidung. Nah, nggak akan beneran ya. Ini spekulum hidung ya, dia kalau dipijit dia membuka. Nah, ini akan dimasukin ke lubang hidung pasien, tapi jangan dibuka dulu baru dimasukin ya. Jadi posisinya misalnya ini lubang hidung nih, kita masukin dalam kondisi tertutup dulu ya. Masukin dulu, udah di dalam baru kita buka ya. Nah, kalau dari luar dibuka bisa jebel ya. Nah, setelah dibuka baru kita lihat menggunakan light. Apa saja yang dilihat di dalam hidung? Kebersihannya, mukosanya seperti apa ya, ada kemerahan atau tidak. Terus ada polip atau tidak, ya, ada benjolan atau tidak, ada sekret atau tidak. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena ketika ada polip atau ada sumbatan di area lubang hidung, itu akan mempengaruhi sistem pernafasan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sip. Nah, setelah itu kita cek kepatenan jalan nafas. Kepatenan jalan nafas caranya
Umi, oke. Umi bisa buka maskernya sebentar ya. Nah, nanti saya tutup sebelah hidungnya Umi, terus saya minta Umi bernafas. Contohnya, saya tutup di sini. Ibu bisa bernafas? Oke? Oke, sip. Tutup lagi, bernafas Bu. Oke, ya. Jadi kepatenan di sini kita ngecek kekuatan udara dari lubang kanan dan lubang kiri sama atau Tidak. ya. Kalau bisa dirasa berbeda, kenapa ya kok yang lubang kiri ini udaranya nggak lebih keras atau lebih lambat? Oke, berarti kita curiga ada sumbatan di hidung sebelah kiri. Paham? Paham Bu. Oke, ini udah semuanya, baru kita minta pasiennya untuk tidur. Boleh Ibu tidur? Oke, mau diapain pasiennya? Oke, sekarang kita lanjut ke palpasi ya. Palpasi mulai dari area trachea. Coba dipegang tracheanya masing-masing. Ada? Ada Bu. Ya, normalnya trachea lurus nggak? Lurus. Ya, trachea memiliki fungsi untuk mengalirkan udara ya ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, sekarang kita pegang trachea pasien. Nah, kita lihat tracheanya lurus atau tidak. Ya, trachea bisa miring? Bisa ya. Nah, ini harus kita cek tracheanya miring atau enggak. Kalau misalnya miring, itu biasanya terjadi pada kasus-kasus gangguan sistem respirasi dengan kejadian pneumotoraks. Ya, pneumotoraks itu di mana paru-paru di dalamnya ini dia ada udara banyak dan tertahan, tidak bisa keluar. Ya, sehingga tadi ini trachea. Trachea ini kan bawa udara ya dari atmosfer, dari hidung masuk ke sini. Terus akan disalurkan nih ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, sekarang paru-paru kanannya misalnya ada udara di sini. Banyak udara dari trachea bisa masuk ke sini nggak? Nggak bisa ya. Sehingga trachea ini justru mendapat tekanan dari paru-paru yang kanan. Nah, ini dia akan miring ke paru yang sehat atau yang kiri. Ya, sekarang kalau misalnya di kasusnya ternyata tracheanya dia miring ke kiri, ke kanan, berarti yang bermasalah paru yang mana? Paru yang kiri, betul ya, karena tadi dia nggak bisa nerima udara sehingga dia memberikan tekanan ke trachea. Ya, tracheanya bengkok lah ke kanan. Ya, paham? Paham Bu. Oke, sekarang lanjut ke bawah lagi. Masih di palpasi. Di palpasi di sini kita akan melihat atau meraba di area interkosta. Interkosta itu daerah mana sih? Interkosta itu ruang di antara tulang kosta. Ya, jadi tulang kosta atau tulang tiga teman-teman, di sini ada ruangnya antara tulang kosta. Nah, kita akan melakukan palpasi di area interkosta. Ya, mulai dari interkosta 1 ya, dari dalam ke luar. Yang kita kaji, Ibu ada nyeri? Ada, sambil kita kaji ada benjolan atau Tidak. Ya, seterusnya ke interkosta 2 sampai ke akhir tulang kosta. Ya. Nah, ketika di area payudara itu teman-teman harus melakukan pemijatan memutar. Ya, sambil dikaji apakah ada benjolan atau tidak di area payudara, biar sekaligus ya, karena takutnya ada resiko juga di situ ya. Nah, kalau misalnya perempuan mungkin harus agak tekan ya di palpasinya. Kalau laki-laki tetap dipijat tapi nggak usah terlalu tekan, karena biasanya kalau ada benjolan di payudara laki-laki itu akan lebih terlihat. Ya, paham? Paham Bu. Oke, masih di palpasi. Setelah kita melakukan palpasi ya, mengkaji nyeri di area toraks pasien, sekarang kita palpasi untuk melihat kesimetrisan ekspansi paru. Ya, caranya simpan tangan kalian di dada pasien, di batas tulang sternum ya, di bawah. Ini tempelkan jempol dengan jempol. Nah, minta pasiennya untuk bernafas. Ibu bisa bernafas? Boleh? Nah, kita lihat pergerakan tangan. Ya, kalau misalnya tangannya bergerak bersamaan, berarti kita tahu bahwa ekspansi kanan dan kiri dia sama. Ya, tapi kalau misalnya yang gerak ternyata hanya tangan saya yang kanan saja, berarti kita curiga, kenapa kok yang kiri nggak bergerak? Ya, berarti itu ada ketidaksimetrisan ekspansi paru. Ya, paham ya? Jadi caranya tadi dipegang, simpan di area bawah, minta pasiennya untuk bernafas. Ya. Nah, itu masih dipalpasi. Terus tadi tak diafragmatus juga bisa kita lakukan di area depan ya, anterior di sini. Tadi kan di belakang ya. Nah, simpan di sini. Ibu bisa bilang 77. Boleh, Bu? 77. Oke, ya. Saya rasakan getaran di kanan dan Kiri. Paham, Bu. Oke, itu untuk palpasi. Sekarang kita ke teknik selanjutnya. Ada apa? Perkusi. Ya.
perkusi itu di mana dilakukannya? Di interkostal ya, sama dengan pemeriksaan palpasi. Ya, kalau palpasi kan tadi hanya dipijit ya. Nah, kalau perkusi diketuk ya. Nah, diketuknya mulai dari interkostal 1. Interkostal 1 di mana? Ada di bawah tulang clavicula. Mana coba clavicula teman-teman? Yang nonjol ya. Nah, itu di bawahnya kan ada cekungan ya. Nah, itu disebut dengan interkostal 1. Baru setelah kita ketahui atau kita dapat interkostalnya, kita ketuk. Kedengaran? Kedengaran ya? Ya, dari sini kita cari interkostal 2. Interkostal 2. Ini ya, kalau misalnya cek perkusi, enaknya pasiennya nggak pakai baju ya. Jadi dia langsung dapat. Nah, masih nyaring ya suaranya ya, atau masih sonor? Karena normalnya ketika perkusi di bagian area paru, suaranya dia akan sonor ya. Sorry ya. Nah, lebih pekak ya. Karena ada apa? Jantung. Ada jantung. Jadi kalau di dada sebelah kiri, ICS 1, ICS 2 itu suaranya masih sonor. Tapi kalau sudah masuk ICS 3, suaranya akan berubah menjadi pekak atau downes. Karena ada organ jantung ya, dari ICS 3 sampai ICS 5 ya. ICS 6 akan berubah menjadi sonor. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Sekarang kalau misalnya di dada sebelah kanan itu sama, sonor semuanya karena nggak ada organ jantung. Ya, walaupun ada sih organ jantung, tapi hanya 1/3-nya saja. Sedikit bagian organ jantung ke dada sebelah kanan. Paham ya? Paham, Nanti Bu. coba kalau misalnya untuk perkusi, teman-teman harus nyoba ke diri sendiri atau bukan ke pasangan, ke temennya gitu ya. Nanti ke temennya di kosan, kan nanti ujian tuh sepasang-sepasang nih. Nah, nanti teman-teman berlatih lah sama temennya ya, ngecek. Atau misalnya sebelum tidur nih, sambil tidur-tidurnya ngecek yang sendiri ya, perkusi yang diri sendiri normal atau enggak gitu ya. Oke, paham ya perkusi? Paham, Bu. Paham. Sekarang ke teknik yang terakhir. Di sini ada auskultasi. Nah, ingat ya, untuk auskultasi di sistem respirasi, teman-teman cukup hafalkan 3 titik yang harus teman-teman periksa. Ya, yang pertama ada bronchial. Bronchial itu letaknya ada di area bawah trachea yang ada cekungan ya. Ada cekungan? Ada, Bu. Ada ya. Nah, di situ titik pertama yang harus teman-teman periksa ya. Normalnya di bronchial, suara yang teman-teman dengarkan harusnya adalah inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Ya, itu di bronchial. Sekarang dari bronchial kita turun ke titik yang kedua, itu ada namanya titik vesikuler. Vesikuler itu 2-3 jari di bawah bronchial ya. Turun, kita dengarkan. Suara normal di vesikuler adalah kebalikannya dari bronchial. Inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Ya, sekarang dari ventricle sekarang kita kita pindah ke bronchovesikuler. Bronchovesikuler itu ada di seluruh lapang paru ya, atau lapang dada. Jadi teman-teman bisa ngecek di manapun teman-teman mau cek, asal masih di area lapang paru ya, atau lapang paru. Misalnya saya cek di sini. Yang didengarkan di sini adalah nilai normalnya inspirasi sama dengan ekspirasi ya, panjangnya. Terus biasanya didengarkan juga suara nafas tambahan ya. Normalnya ada suara nafas suara angin sepoi. Mulai terasa suaranya di area lapang paru. Ya, tapi kalau misalnya ada ketidaknormalan, biasanya di bronchovesikuler teman-teman juga mendengarkan suara abnormal pada suara nafas. Contohnya apa aja suara abnormal nafas? Ada ronki atau raus. Ronki, oke. Ada Terus wheezing. Ada trickles juga ada ya. Nah, kalau misalnya ronki biasanya karena apa? Ada sekret ya biasanya. Terus kalau wheezing biasanya kenapa? Ada hambatan jalan nafas. Penyempitan jalan nafas. Ya, biasanya pada pasien-pasien asma ya. Suaranya biasanya nik ya, mengi gitu ya. Nah, kalau untuk trickles ini biasanya terjadi akibat adanya retakan-retakan di area tulang kosta ya, atau misalnya ada fraktur. Jadi kayak ada suara gesekan ya kalau trickles ya. Oke, sampai di sini paham?
Paham Bu. Paham. Jadi auskultasi diceknya di 3 titik di mana aja? Di bronkial, vesikuler, sama vesikuler. Oke, di bronkial suara normalnya harusnya gimana? Inspirasi lebih pendek daripada ekspirasi. Kalau di vesikuler? Inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Oke, kalau di bronkofesikuler? Inspirasi sama dengan ekspirasi. Oke, sih paham ya? Paham Bu. Oke, jadi itu yang teman-teman harus pahami. Nah, nanti saat ujian, kan ini diujiankan ya. Nanti teman-teman itu berpasangan sama sama temennya ya. Nanti kami pasangkan. Nah, untuk saat ujian, saya pengen teman-teman tidak menghafalkan SOP, tapi memahami. Ya, kalau bisa dihafalkan, ketika ujian teman-teman akan fokus dengan kalimat yang ada di SOP. Ya, tanpa tahu gitu cara tindakannya itu kayak gimana. Jadi misalnya melakukan perkusi dada pada pasien. Ya, SOP kayak gitu, tapi teman-teman nggak tahu tindakannya. Ya, jadi nanti yang akan dinilai adalah betul tidak teman-teman melakukan tindakannya, dan juga bisa menginterpretasikan normalnya itu suaranya apa. Misalnya perkusi dada pasien, tok misalnya teman-teman melakukan